Pada kesempatan kali ini kami akan membahas anime Spy X Family episode 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 2 ini berjudul Suma Yakuo Kakuho Seiyo atau Secure a Wife, yang artinya mengamankan seorang istri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kami akan bahas detail lainnya dulu. Bahwa perlu kalian ketahui lagu opening yang berjudul Mixed Nuts ini dibawakan oleh official Hige Dandims. Nah, siapa dia? Pasti kalian tahu, ya dialah yang menyanyikan lagu opening Tokyo Revengers kemarin, dari tema anime berandalan sampai ke tema anime mata-mata. Jadi jangan heran kalau suaranya terasa tidak asing. Mungkin band ini lagi naik daun dan mengisi lagu-lagu anime populer saat ini. Oke, lanjut. Episode ini dibuka di mana sepertinya Lloyd mencari istri untuk kelancaran misinya. Namun yang kalian lihat ini sebenarnya bukanlah wanita tulen, melainkan pria yang berdandan perempuan alias bernama Frankie, teman Lloyd sebelumnya. Jadi wajar ia berkata najis dan anyat yang tak mau dengan dia karena memang bukan wanita. Sementara itu di balai kota Berlin terdapat ibu-ibu yang menggosip tentang seseorang yang mencuri di tempat kerjanya. Dan salah satunya adalah wanita yang bernama Yor, yang dilihat dari penampilan dan sikapnya sangat kikuk dan tak tahu bergaul, hingga dianggap aneh oleh teman-temannya. Yor berumur 27 tahun dan masih belum menikah, hingga disarankan temannya agar mencari pasangan karena beberapa waktu lalu seorang wanita dilaporkan oleh tetangganya karena tinggal sendiri, yang pada akhirnya diajak ke pesta sambil bawa pasangan. Dan pada malam hari Yor pun ditelepon oleh adiknya yang bernama Yuri dan menanyakan kabar tentang kakaknya yang belum menikah sampai saat ini. Namun Yor berbohong bahwa ia sudah punya pasangan demi menenangkan adiknya. Namun Yuri masih merasa cemas dengan pasangan kakaknya hingga ia akan bertanya pada Dominic seperti apa orangnya. Dan ini membuat Yor kesusahan bagaimana ke depannya. Namun pada telepon berikutnya ternyata bukan adiknya yang menelpon, melainkan bosnya yang memanggil Yor dengan sebutan Ibarahime atau Thorn Princess, yang artinya putri duri. Yaps, ternyata Yor merupakan asasin atau pembunuh bayaran. Seketika juga ekspresi wajahnya berubah menjadi horor. Yor mendapatkan misi di salah satu kamar hotel karena ada yang berani mengkhianati negara ini, yaitu Vestalis. Dan akhirnya membantai semua pria dewasa yang ada di sana menggunakan pisaunya yang lebih mirip alat tajam atau tusuk. Mungkin inilah kenapa ia dipanggil Putri Duri karena bentuk senjatanya. By the way, yang mengkhianati negara merupakan wakil menteri dari Biro Audit Negara yang bernama Brennan. Dan malam pun berlalu dengan cepat di mana Yor selesai dan mencuci tangannya beserta 3 pedangnya. Keesokan paginya Frankie pun membawakan semua daftar wanita single yang mau menerima Duda untuk dijadikan istrinya, yang tentunya dari Vestalis ya. Namun melihat sosok Anya, mencari istri mungkin perkara mudah. Yang jadi masalah adalah Anya yang tak terlihat sebagai anak dari keluarga bangsawan. Hingga Anya pun diajak ke toko pakaian dan diukur demi memilih baju yang sesuai. Dan suatu ketika Yor pun mengagetkan Lloyd yang bisa menyusup di belakangnya tanpa disadari. Dari ingatan Lloyd, ia wanita yang bernama Yor Briar, 27 tahun, tanpa catatan menikah maupun bercerai. Kedua orang tuanya sudah tiada dan mempunyai adik yang memiliki selisih umur yang jauh, dan keduanya PNS, tak punya riwayat yang mencurigakan. Setidaknya itulah yang tertulis di berkas dari Balai Pusat ya. Secara umum, status Yor sebagai asasin tak mungkin ditulis dalam berkasnya karena sangat rahasia. Lanjut, Yor pun sadar ia dilirik terus dan dengan begitu ia ingin mencari pasangan untuk pestanya nanti. Tapi ketika melihat Anya, ia mengurungkan niatnya karena pria tersebut sudah menikah. Karena ia mendengar ada kasus si istri membunuh selingkuhan si suami. Woi, mengerikan ya, tapi beneran ada loh, makanya jangan selingkuh ya. Ia pun juga berpikir bahwa nanti ia tahu kalau ia seorang asasin atau pembunuh bayaran. Ini membuat Anya ketakutan karena membaca pikiran Yor. Namun ternyata aslinya ia senang yang mungkin berpikir bahwa mata-mata dan pembunuh bayaran sama serunya dengan anime yang ia nonton. Selanjutnya Lloyd pun mengurungkan niatnya menjadikannya istri, begitu pula dengan Yor. Tapi Anya yang bisa membaca pikiran mereka pun berlagak ingin menjadikan Yor sebagai ibunya karena akan semakin seru.
dan kebenaran pun terungkap bahwa Anya memang tak punya ibu, dan Lloyd berbohong bahwa istrinya sudah meninggal 2 tahun lalu, sehingga Yor tak takut dibunuh oleh sang istri dan bisa meminta Lloyd untuk pekerjaannya. Begitu pula dengan Lloyd yang menawarkan Yor untuk pura-pura jadi ibu demi misi wawancaranya. Kesepakatan pun terjadi, yaitu hari Sabtu, dan malamnya Lloyd membelikan Anya makanan kesukaannya di minimarket, yaitu kacang, bungkus yang sama pada episode sebelumnya. Namun pada instalasi yang bertuliskan rokok tak ditampilkan dengan jelas dan layaknya rak buku. Mungkin wajar karena anime ini family friendly. Dan juga ternyata kasirnya termaksud dalam mata-mata yang memberikan Lloyd sebuah koin rahasia yang bisa dibuka dan berisi kertas yang bertuliskan bermacam-macam kode misterius, yang pada akhirnya kodenya hanya bisa dibaca oleh Lloyd, dan misi sampingannya adalah menggagalkan transaksi pada hari Sabtu, hari di mana ia menemani Yor ke pesta. Ya, dia tahu jadwalnya tabrakan, maka dari itu ia memanggil Franky untuk membantunya lebih cepat. Namun lucunya ia itu cuma informan, malah ikut misi di lapangan. Apalagi Lloyd punya utang banyak pada Franky, namun ia ditawari akan mengambil barang transaksi nanti yang bernilai jutaan, hilang satu, tidak akan apa-apa. Sementara itu Yor masih menunggu kedatangan Lloyd yang tak kunjung datang. Lanjut, Lloyd dan Franky pun berhasil menjalankan misinya dan mengamankan kopernya, tapi di tengah perjalanan malah nabrak mobil di depannya yang merupakan orang dari transaksi gelap tersebut. Dan lagi di lain pihak, Yor sampai ingusan nungguin Lloyd tak datang-datang dan sudah pesimis duluan dan berniat pergi ke pesta saja tanpa pasangan. Di sana Yor pun juga bertemu dengan Dominic, teman dari adiknya, yang nantinya ditanya apakah ia punya pasangan atau tidak. Mengetahui hal itu, ia memintanya untuk berbohong pada adiknya dan mengatakan bahwa ia membawa orang yang baik. Tapi ternyata Dominic ini pacarnya Camilla, sang ibu-ibu paling ngeselin di tongkrongan. Namun ketika ingin pamit, justru Lloyd baru datang dan mengatakan bahwa ia adalah suaminya. Dan ini di luar skrip yang seharusnya pacar saja. Ya, Lloyd pun berpura-pura bahwa dia adalah seorang psikolog dan wajah berdarahnya adalah karena pasiennya yang mengamuk. Tapi Camilla yang melihat ini iri. Kok Yor punya suami yang ganteng, dan berniat menumpahkan makanan panas pada Yor. Tapi seperti yang kita tahu, Yor adalah assassin. Ia dengan mudah menahan tempat makanan yang akan tumpah tersebut. Tapi Camilla tak mau menyerah dan ia ingin mempermalukan Yor lagi dengan berkata pada Lloyd bahwa Yor dulunya bekerja mencurigakan dan sering dipanggil cowok ke hotel untuk melayani pijat dan semacamnya. Namun sebenarnya itu merupakan istilah untuk membunuh dalam misinya. Tapi Lloyd biasa saja mendengarnya dan berkata bahwa Yor sudah hidup dengan keras. Karena setelah kedua orang tuanya telah tiada, ia bekerja keras demi adiknya dan rela mengorbankan kehidupannya sendiri. Ini juga mengingatkan Lloyd pada misi dulunya, dan Yor yang mendengarnya pun sampai terpana. Mereka pun pulang dan ternyata masih diikuti oleh orang yang sebelumnya Lloyd curi kopernya. Lloyd juga berbohong bahwa mereka adalah pasiennya yang sakit. Tapi beruntungnya Yor orangnya kikuk dan polos. Ia pun percaya-percaya saja. Hingga suatu ketika Yor dengan tendangannya dapat menghabisi satu penjahat dan beralasan bahwa ia ahli dalam bela diri. Tapi Lloyd memakluminya begitu saja. Kejar-kejaran pun terus berlanjut dan akhirnya Yor menanyakan bagaimana kalau kita menikah, dan itu membuat Lloyd langsung kaget bukan main karena ini juga untuk kepentingan Yor dalam misi asasinnya. Dan Lloyd pun juga setuju. Namun ketika mencari cincin yang sebelumnya ia ambil dari koper, ternyata sudah hilang karena kantongnya bocor. Akhirnya Lloyd pun mengambil bom yang dimana ketika ia menarik pemicunya, ia jadikan cincin untuk melamar Yor di tengah ledakan yang super dahsyat tersebut. Dan akhirnya selesai. Ya, bagaimanakah ke depannya? Jangan lupa dukung terus admin ya untuk terus bahas lanjut sampai tamat. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.